yang keenam kita masukkan adalah komponen penguat. Pada penguat itu terdiri dari keunikan dan kreativitas. Ya, nanti mungkin biar lebih jelas lagi kita lihat di instrumennya. Nah ini, Bapak Ibu bisa lihat, silahkan disimak, dibaca. Ada sudah bisa di download. Nanti mungkin teman-teman di bagian ini akan memposting di bagian chat untuk biar bisa Bapak Ibu sama-sama dilihat sesuai dengan perpustakaan yang punya Ibu. Bapak Ibu punyanya ya nanti akan di-share. Jadi untuk desa ada di nomor PK sudah dipekakan oleh Kepala Perpustakaan Nasional, Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional nomor 6 tahun 2017 mengenai desa kelurahan, 7 untuk kecamatan, 8 untuk kabupaten kota, 9 untuk provinsi, 14 untuk perpustakaan khusus, 10 untuk SD Madrasah Ibtidaiyah, nomor 11 untuk SLTP atau Madrasah Sanawiyah, untuk SLP SMA nomor 12 tahun 2017, untuk perguruan tinggi PK-nya nomor 13 tahun 2017. Ya. Kalau yang tahun ini kita sudah menghasilkan SMP untuk sekolah luar biasa dengan PAUD, pendidikan anak usia dini. Tahun ini sudah kita terbitkan, jadi nanti akan dilanjutkan dengan pembuatan instrumen. Ya. Nih, di kelompokannya di sini kan menurut SMP menurut jenis perpustakaan ya, silahkan disimak. Ya. Di atas sekolah ada apa saja yang di instrumennya sudah kita miliki. Kita sedang dalam proses merevisi instrumen akreditasi yang ada. Yang terakhir kita buat sudah dipekakan oleh Pak Kepala itu tahun 2017 sudah kita sempurnakan. Kurang teh sertifikasi, kenapa? Bisa digunakan. Sekolah yang dinilai namanya akreditasi. Halo, bocor. Perpustakaan Nasional di bawah Direktorat Akreditasi juga membawahi asesor. Jadi asesor adalah orang yang ditugaskan untuk melakukan Halo. Asesor adalah tenaga yang melakukan akreditasi, yang akan melakukan akreditasi ya. Kalau saya pakai tenaga profesional, kompeten dan terpercaya, sebagai asesor berdasarkan atas keputusan Kepala Perpustakaan Nasional. Jadi semua asesor yang itu harus dibuat harus mempunyai SK yang ditetapkan oleh Kepala Perpustakaan Nasional. Dan yang berhak berwenang untuk menugaskan asesor adalah Perpustakaan Nasional. Perpustakaan jasa profesional harus secara independen, objektif, dan tidak memihak serta atas penugasan Perpustakaan Nasional RI ya. Nah, harus menegakkan kode etik asesor di sebelah kanan, ini mungkin di layar, silakan dilihat untuk kode etik asesornya. Ya, ini adaptasi juga dari yang sudah ada kode etik yang ada dalam BAN SM, sebenarnya tidak jauh berbeda. Dan sanksi, bagaimana kalau asesor yang tidak memenuhi kode etik akan dapat 4 sanksi, yaitu teguran lisan, teguran tertulis, pembebas tugasan dan pemberhentian. Jadi setiap asesor yang ditugaskan untuk menilai perpustakaan harus mempunyai surat tugas dari Perpustakaan Nasional. Ya, jadi tanpa surat tugas berarti tidak benar ya, tidak. Nah, ini contoh penataan ruang perpustakaan yang baik itu seperti ini ya. Kemudian akses, ada kebersihan, kerapian, terang, dan sejuk. Ya, mungkin kalau untuk sebenarnya pengantar, sudah saya sampaikan, mungkin sudah ada sedikit
lebih jelas mengenai standar dan aplikasi dan asesor. Ya, mungkin itu Mbak Cicil. Halo Mbak Cicil. Ya, silakan Bapak Ibu. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Izin bertanya, Bu Anggun. Silakan Pak Ipan. Terkait dengan SK asesor ya yang sudah diterbitkan oleh Perpustakaan Nasional RI. Cuman kita di daerah masih bingung apakah belum ada juklak, juknis dan sebagainya atau tindak lanjut setelah keluarnya SK tersebut. Nah, kita kapan mulai kerjanya? Apakah kita juga dikasih SK lagi dari perpustakaan di provinsi atau seperti apa, Bu Anggun? Ya, oke, Pak Iman. Saya coba jawab ya. Kebetulan kalau untuk asesor kan menurut saya di support sosialisasi dan asesor. Asesor yang sudah ditetapkan oleh SK Kepala Perpustakaan Nasional itu kan ada 3 ya. Jadi ada satu yang akreditasi tim, namanya kan tim akreditasi perpustakaan pusat, yaitu Perpustakaan Nasional, tim akreditasi perpustakaan provinsi, dan tim akreditasi dari perpustakaan perguruan tinggi. Itu kita menugaskan asesor itu atas dasar kebutuhan. Jadi tidak serta-merta bahwa mereka setelah mendapatkan SK mereka akan langsung ditugaskan. Jadi itu tergantung beban kerja. Jadi kan sebenarnya asesor yang diperbantukan yang ada dalam SK itu adalah untuk membantu untuk mengakreditasi perpustakaan, karena perpustakaan kan yang harus diakreditasi adalah luas sekali ya se-Indonesia. Jadi itu kan membantu. Untuk sementara ini untuk panduan dan lain sebagainya memang belum ada, karena memang tahun ini yang kita laksanakan adalah kita sedang menyusun untuk pedoman akreditasi, kita revisi ya, pedoman akreditasi, dan untuk merevisi dan menyusun juga juklak petunjuk pelaksanaan untuk pelaksanaan akreditasi. Kita sedang menyusun tahun ini, mudah-mudahan bisa cepat. Sudah selesai sih sebenarnya, sudah kemarin kita baru ada rapat dengan Kemenkumham membahas sebelum ditandatangani oleh Presiden dan baru bisa ditandatangani oleh Kepala. Itu mereka tuh ditugaskan, kita sedang menunggu itu dulu sampai kita lihat apakah untuk yang penugasannya itu apakah mereka dibutuhkan. Jadi kan sebagai untuk diperbantukan ya. Jadi kita lihat keadaan, tapi sudah ada beberapa juga sih yang saya lihat bahwa asesor yang dari daerah juga sudah mulai didebatkan, baik dalam perhubungan di lapangan, visitasi, maupun juga dalam proses kita rapat pleno juga mereka sudah mulai dilibatkan. Ya, jadi sambil melihat seperti apa sebenarnya untuk melihat ini apa sih? Kita untuk melihat bagaimana sih sebenarnya proses akreditasi itu kan. Jadi mungkin tidak bisa seluruh yang nama-nama yang ada dalam SK itu akan dilibatkan. Jadi kita lihat keadaan dan juga tentu saja anggaran. Ya, mungkin Pak Iman. Ya, siap. Ya, mungkin itu akan terbicarakan yang akan datang, mungkin lebih dipersiapkan lagi. Oke, terima kasih Bu Anggun. Ya. Mbak Nori. Ya, Mbak. Ya, kira-kira teman-teman ini, Bapak Ibu yang ingin bertanya lagi mungkin bisa. Ya, silakan Bapak Ibu, apabila ada yang mau ditanyakan bisa ditulis di kolom chat atau bisa juga bertanya langsung.
Silakan, kami persilakan waktu dan tempat. Ada yang mau ditanyakan? Silakan Pak atau Ibu. Jadi tadi sudah dijelaskan oleh Bu Anggun ya, kemarin itu kita baru selesai rapat dengan rapat harmonisasi. Ya, harmonisasi dengan Kemhumham, dengan Sekap juga ya Bu Anggun ya. Ya. Jadi untuk bahas mengenai proses pedoman akreditasi dan petunjuk pelaksanaan akreditasi. Ya, untuk rancangan undang-undangnya memang masih perlu untuk diharmonisasikan lagi. Nanti kita tinggal menunggu tanda tangan dari Presiden, baru nanti bisa diterapkan oleh Pak Kepala. Betul sekali. Jadi mohon ditunggu ya Pak, dengan Pak siapa tadi, Pak Iman. Jadi memang kemarin sudah dijelaskan juga kalau asesor dari provinsi itu sebagai kepanjang tanganan kita ya Bu Anggun ya, dari Perpustakaan Nasional, seperti itu. Jadi hanya ditugaskan apabila sesuai dengan kebutuhan. Betul. Ya. Jadi seperti itu. Karena kalau yang ada dalam SK itu kan banyak sekali ya, jadi 400-an ya. Terakhir ya 400-an orang yang dalam SK. Seluruh provinsi Mbak Anggun kan ini banyak sekali ya. Jadi seperti itu Pak Iman, kalau untuk nanti yang sudah mendapatkan SK asesor itu memang ditunggu dulu Pak informasi dari pusat ya Pak, karena kita harus mengolah lagi ini untuk bagaimana kelanjutannya nanti ke depan gitu Pak. Seperti itu Pak Iman. Membahas mengenai asesor ada di dalam juklak dan pedoman yang nanti kalau sudah selesai bisa dilihat. Betul. Nanti di petunjuk pelaksanaan juga Pak lebih rinci nanti Pak di situ, membahas tentang etika asesor bagaimana gitu ya Pak. Jadi nanti dipelajari gitu Pak. Insya Allah sih yang itunya juga sudah mulai di itu ya Mbak. Untuk juklak sama pedoman ya Mbak ya, tanda tangan Pak Deputi ya. Penugasan asesor adalah murni dari kebijakan dari Perpustakaan Nasional. Ya Pak ya. Ya mungkin ini aja Pak Iman, sering-sering ya komunikasi aja Pak. Ya kita kan sudah punya grupnya ya, grup WA-nya, jadi mungkin kalau informasi bisa nanti disampaikan. Jadi nanti saling update aja Pak, update informasi untuk kelanjutannya di tahun depan bagaimana begitu Pak Iman ya. Siap. Ya. Sudah ada juga sih yang dilibatkan sambil jalan dengan asesor dari pusat, sambil belajar, sambil melihat proses kita seperti apa, pada rapat pleno ini seperti apa, jadi kan bisa bergantian dari provinsi lain nanti akan dilibatkan. Nggak mungkin bisa serentak sekaligus. Ya. Pak Iman ya. Sehat Pak? Siap. Alhamdulillah. Sehat. Di rumah apa di kantor Pak? Di kantor ini. Di kantor? Ya. Soalnya ada yang gantung di belakang, kirain di rumah. Sayang. Aku ini ada chat dari ini Pak, dari Bu Herbina Sembiring, mohon materi di share panitia sekaligus standarisasi untuk setiap SNI. Makanya sudah diterbitkan, mohon di share linknya kalau ada sebagai acuan kami di daerah. Oke, ini Pak Renda apa Cicil ya yang share-nya? Menarik. Sisil ya Sil? Ya, bisa dikirim di chat aja ya Sil ya untuk mungkin Bapak Ibu juga kalau ada yang mau ikut akreditasi nanti ada instrumennya untuk semua jenis perpustakaan nanti akan di-share. Itu sudah disahkan oleh Perka tahun 2018 oleh Pak Kepala Perpustakaan Nasional. Silakan dilihat, silakan dipilih sesuai dengan jenis perpustakaannya. Tapi jangan lupa Bapak Ibu ya, sebelum mengisi instrumen, sebelum memahami instrumen harus dibaca dulu SNP-nya. Ya, karena instrumen adalah turunan dari SNP. Nah ini sudah dikirim oleh Mbak Sisil ya untuk SNP, bisa di-download, ada linknya di Google Drive, nanti bisa melihat sesuai dengan jenis perpustakaannya ya Bu Anggun ya. Ya, silakan dilihat. Kalau mungkin tadi materi yang PowerPoint tadi juga mungkin bisa kali nanti ya Bu Anggun di-share juga ya. Nah itu sudah dilanjutkan lagi untuk instrumen, sudah ada di kolom chat, bisa untuk menjadikan rujukan
Bapak Ibu sekalian ya untuk ya. Karena ibu-ibu semua perpustakaan sudah diapresiasi semua kan? Halo Bapak Ibu. Mari masuk dulu. Atau ada yang, nah ini ada nih Mbak Anggun dari, saya nggak tahu nih Bapak Ibu Yoga Sugama, izin Bu, maaf Yoga DPAD Buleleng, pertanyaannya, satu, tidakkah ada asesor tingkat kabupaten? Itu yang pertama. Yang kedua, untuk program relaksasi akreditasi ada batasan waktu. Masih ada perpustakaan yang belum mengusulkan, terima kasih. Jadi ada 2 pertanyaan. Oke, saya jawab. Pertanyaan nomor 1 ya. Ini maaf dulu nih, kayaknya masih ada yang bocor ya. Bocor. Mbak. Ya. Ya, Pak, apa Bapak kayaknya ya, Pak Yoga dari Kayaknya Pak DPD Yoga. Buleleng. Ya, Buleleng. Ya. Untuk sementara ini yang kita SK-kan adalah sebenarnya kan asal itu kan kewenangan dari pusat Pak ya. Jadi kan kita memang sementara ini dan memang kayaknya hanya itu saja, maksudnya hanya untuk tingkat provinsi, pusat, provinsi dan perguruan tinggi. Di kemarin juga dalam pedoman dia sudah dicantumkan di sana bahwa itu malah cuma hanya 2 ini masukkan di sana ya Mbak. Ya, betul kemarin direvisi. Ya, betul. Untuk hanya revisi 2 ya, sudah dicantumkan ya. Jadi di sana hanya dicantumkan bahwa hasilnya itu hanya dari pusat, yaitu Pusat Nasional, dan satu lagi dari provinsi. Dan provinsi kan adalah pencanangan dari Pusat Nasional juga, dan juga kalau untuk mengorganisir apa bahasanya, mengkoordinir sekarang kita kan dalam melakukan akreditasi kita selalu minta rekomendasi dari perpustakaan provinsi ya sebagai pembina langsung di daerahnya masing-masing. Jadi mungkin kalau untuk tingkat kabupaten untuk sementara ini tidak ya, dan saya rasa juga untuk 3 tahun ke depan juga belum ada perkembangan dari 2 itu karena sudah dituangkan dalam kemarin pedoman yang kita bahas yang sudah akan kita tahu Pak Kepala, itu berlaku selama 3 tahun untuk SK itu. Jadi selama 3 tahun mungkin masih hanya di pusat dan di provinsi ya. Keduanya relaksasi ya, betul. Gimana tuh? Kalau saya bilang relaksasi itu adalah edisi pandemi ya. Maksudnya tidak selalu ada, karena itu hanya kita lakukan situasi ya Mbak ya. Ya, hanya ada situasi tertentu karena ini juga berkaitan dengan pandemi satu, dan yang kedua juga adalah amanah dari Pak Kepala untuk meningkatkan perpustakaan yang akan diakreditasi. Ya, jadi itu kan larinya adalah ke kebijakan, Mbak ya. Jadi relaksasi masyarakat itu kan tidak akan berlangsung selamanya, itu yang pasti. Dan itu juga itu kan termasuk kemudahan ya Bapak Ibu ya. Makanya kan kalau Bapak Ibu yang masih mempunyai kesulitan atau masih ada keraguan untuk mengikuti akreditasi bisa ikut relaksasi. Jadi kalau ada silahkan mencari informasi ke beberapa provinsi atau kabupaten kota. Ya, karena syaratnya kan memiliki 1000 judul. Ya, minimal memiliki 1000 judul. Dan mendapatkan nilai C yang bangun ya. Iya. Ya, jadi sebenarnya kita tidak akan mempersulit untuk bagi perpustakaan yang akan melakukan akreditasi. Ya. Tapi kita anjurkan sih untuk yang relaksasi pada yang lain aja ya. Apalagi terutama Bapak kalau sudah mendownload instrumennya, terus begitu dilihat Bapak self assessment, mengisi sendiri, menilai sendiri perpustakaannya, kira-kira perpustakaannya sudah layak nih. Rata-rata jawaban ketahuan Pak. Kalau C itu berarti Bapak jawabannya banyak di C, berarti kan Bapak minimal sudah memenuhi standar minimal ya yang ada dalam SMP. Jadi itu sudah layak untuk diakreditasi. Ini karena situasi masih karena pandemi aja ya Bu Anggun ya. Iya. Jadi masih, sedangkan pembinaan tetap harus berlanjut kan Pak ya. Jadi kita ada terobosan untuk melakukan relaksasi. Ya mungkin gitu Pak, untuk ya Pak Yoga ya. Ya, ini ada lagi Mbak dari Pak Aryadi, SMPN Jenang Ponorogo. Pengembangan ruang baca outdoor, apakah itu termasuk SNI?
mengingat ruang baca dengan volume siswa tidak seimbang. Nah, ini sudah berkaitan dengan akreditasi ya Mbak ya. Kalau sebenarnya kalau agol, pojok baca atau apapun itu namanya itu adalah merupakan ekstensi ya, perluasan dari ruang baca. Apa ya? Itu untuk penghitungan dalam kalau bagi yang ingin mengajukan akreditasi, kalau untuk yang dihitung utamanya adalah ruang baca utama yang kita hitung terutama. Kalau Bapak Ibu punya itu silahkan dicantumkan, nanti akan jadi pertimbangan bagi para asesor dan mungkin untuk di rapat nanti apakah yang diusulkan dalam autor ini bisa dimasukkan atau bisa dihitung menjadi luas ruang perpustakaan. Ya, mungkin itu bisa saya sampaikan. Ya, semoga Pak Aryadi bisa memahami ya Pak untuk ini, nanti bisa dibaca-baca lagi mungkin ya Bu Anggun untuk disumet ya untuk sesuai dengan tingkat perpustakaannya nih Bapak, berarti nanti melihat instrumennya yang untuk SMP ya Pak ya, jangan nanti lihatnya yang SMA atau yang perguruan tinggi. Ya, ini ada lanjutan lagi nih Bu Anggun dari Chris Alfia. Selamat pagi Bapak dan Ibu. Tidak ada pertanyaan dia. Pak Mukmin, jika ada grup khusus perpustakaan, Pak, kita punya ini Bu, kita punya untuk akreditasi ya, kita punya wilayah 1, wilayah 2, wilayah 3 dan wilayah 4 semua itu punya WA group komunikasi dan berkoordinasi. Jadi mungkin Bapak Ibu yang itu biasa dikoordinir oleh perpustakaan provinsi ya. Jadi mungkin Bapak Ibu yang dari wilayah yang ada dalam 1, 2, 3, 4 itu ingin bergabung atau ingin mengetahui kabar terbaru atau berita ini, silahkan untuk bergabung, bikin koordinasi dulu dengan pihak provinsi, apakah bisa dilibatkan dimasukkan ke dalam grup ya. Sudah ada grupnya Pak, ya, grup WA asesor itu sudah ada, jadi mungkin Bapak Ibu yang sudah mendapatkan SK sudah tergabung di sana. Untuk kalau untuk ada pertanyaan lain mengenai aplikasi apa silakan nanti kita punya juga dan bisa nanti di share nanti di grup ya, yang bisa digunakan untuk komunikasi. Ya, jadi di sini nanti Pak Mukimin bisa melihat di ini apa di kolom chat sudah di share oleh Mbak Sisil, ini pembagian wilayah akreditasi terbagi menjadi 4 ya, terus kemudian ada emailnya, ada nama koordinatornya, ada nomor WA-nya masing-masing per wilayah. Jadi nanti tinggal menyesuaikan saja dan kalau ingin ada pertanyaan berkaitan dengan akreditasi khususnya ya di wilayah masing-masing boleh, tapi tetap tidak menutup ke dinas perpustakaannya, betul, karena tetap harus menghubungi dinasnya dulu, jangan langsung ke pusat ya Bu Anggun ya. Ya, silakan dikomunikasikan dulu dengan perpustakaan provinsi, dan kalau memang provinsi tidak kurang sesuai dengan pertanyaannya atau kurang, silakan menghubungi nama kontak person yang ada di sini masing-masing wilayah ya Pak, biar nggak bingung. Betul sekali. Ini ada Pak Aryadi tadi Mbak yang dari SMP Ponorogo tadi, ini mengatakan terima kasih, kemarin perpustakaan kami sudah mengajukan relaksasi tapi belum keluar. Nah ini kebetulan bisa dijelasin kali Mbak Anggun, dari Ponorogo kan masuk ke wilayah 2 ya. Yeah. Nah itu kontak personnya kan dengan Pak Budi Kurniawan. Tapi kita kan bisa lihat sendiri ya Mbak Anggun di ruangan kita. Paling banyak itu adalah wilayah 2 nih. Iya, wilayah 2 itu memang wilayah yang paling sibuk ya. Lalu lintasnya ya Mbak Nuri. Betul. Jadi data yang dikirimkan ke kami juga di Sekretariat Akreditasi itu banyak sekali. Dan memang dari perpustakaan yang mengikuti kelas 1 kan untuk tahun ini
alhamdulillah sih banyak yang memanfaatkan juga ya Mbak Nuri Ya, Jadi memang, betul. Banyak sekali. volumenya memang banyak sekali ya. Betul. Jadi ya mungkin bagi bapak ibu yang belum sudah mengajukan dan belum ada Keluar hasilnya. kepastian ya keluar hasilnya mungkin bisa ditunggu saja Ya. karena memang luar biasa sekali volumenya setiap kali kita rapat pleno Ya. itu bisa sampai jam 5 sore kadang-kadang. Dari pagi sampai jam sore. 8 Ya. ya untuk membahas dari portfolio, dari langsung yang revisitasi maupun yang dari relaksasi. Ya. Dan relaksasi adalah yang paling banyak. Paling banyak, betul. Apalagi khususnya yang dari wilayah 2 ya, bangun. Terutama wilayah 2. Jadi ya mungkin gitu Pak ya. Jadi mengharap kabar pasti akan diinformasikan mengenai kepastiannya. Dan juga tadi sudah di sebelah kanan ini di chat ada dihubungi kontak personnya kalau Bapak ingin kepastian. Ini Pak Ariadinya melanjutkan Mbak. Ya. Kalau sudah keluar kami ingin tahu kira-kira kurangnya apa saja. Nanti akan di itu Pak, semua sekolah, semua perpustakaan yang mengajukan akreditasi nanti akan mendapatkan rekomendasi. Ya. Jadi di sana bisa dilihat dari nilai yang didapat, di mana kelemahannya, dan kelebihannya dari masing-masing perpustakaannya. Masukan ya Pak ya? Ya mungkin bisa dijadikan masukan, bisa dipelajari lagi untuk di ke depan mana yang harus diperbaiki, mana harus disempurnakan gitu ya. Ya, ditingkatkan. Kalau sempurna kalau nggak ada terasa sempurna. Ibu bangun ada yang bocor nih, ada yang bocor. Ya, silakan Ibu Lili ya. Mau bertanya Bu? Ya. Silakan Ibu. Maaf, ini saya tidak pakai kamera ya, Ibu ya. Mohon maaf. Tidak apa-apa Ibu. Saya ingin menanyakan mengenai SNI tadi dengan SNP apakah sama? Tadi di poin yang di share ya. Ya, nanti di share ya Bu Anggun ya Oke, untuk Ibu, penjelasannya ya. Ibu SNI dan SMP itu yang kan sama ya, Bu, ya? yang mengenai koleksinya, Bu. Kalau di sini kan Bapak untuk koleksi yang di SNP kami, saya punya SNP ini kan fotokopi itu mengikuti buku teks, buku penunjang kurikulum, buku bacaan, referensi dan buku biografi. Nah, bagaimana dengan koleksi seperti ini antara keseimbangan ya, di sini keseimbangannya, perpaduannya antara buku teks, buku penunjang itu berapa persen sama buku bacaan itu? Ibu tadi yang Ibu baca di mana Ibu? Di SMP mana? Saya di SMP nih, makanya saya tanya. Maksudnya tadi yang Ibu baca tadi kan itu sebenarnya kan ketentuan itu ada dalam SMP Bu. Ya. Ada dalam SMP, semua ada di sana Bu. Ya. Nah, di SMP itu kan standar minimal, jadi yang ada dalam SMP adalah minimal yang harus dimiliki oleh satu perpustakaan. Satu mata pelajaran 5 eksemplar Bu. Paling tidak jangan lebih banyak dari itu. Sebenarnya dia hanya sebagai referensi Bu, karena perputarannya kan cepat ya Bu kalau buku paket ya. Bu Lili, buku umum atau buku pengayaan. Bu Lili, mohon maaf Bu Lili, untuk kita kan ada 2 room ya Bu ya.
Oh iya, jadi untuk gimana Bu? jadi begini Bu, kita ini di room 2, ini kan kita memang fokusnya ke masalah standarisasi ya Bu, tentang standar ya Bu ya. Nah, Ya. untuk lebih detailnya, Ibu menanyakan tentang tadi koleksi gitu ya Bu ya, itu kan berkaitan dengan akreditasi ya Bu ya. Ya betul. Nah, Ibu bisa nanti pindah ke room 1 Pak Bu. Di break room 1 baik. itu nanti ada lebih spesifik untuk menanyakan per detailnya mengenai instrumen ya Bu ya. Tentang akreditasi ya Bu? Betul, siap Ibu. Nanti Oke, tinggal baik, disesuaikan aja. Ibu kan tadi mengenai koleksi ya Bu ya. Nanti lebih jelasnya Iya. bisa dijelaskan oleh teman-teman kita yang ada di bagian akreditasi gitu ya Bu ya. Baik. Terima kasih banyak Ya, Bu. Saya sama-sama, klik Ibu. link akreditasi ya Bu. Ya, Terima siap, kasih. Ibu. Siap, terima kasih banyak Bu Lili. Ya. Oke, Bang Gun, ini tadi memang ada ini ya, tapi kita tidak menutup juga untuk mau menanyakan seputar akreditasi, tapi masih secara umum ya, Bang Gun ya. Karena kan untuk lebih detailnya tentang akreditasi memang sebaiknya di room 1 ya Mbak ya, seperti itu, biar tidak ada tumpang tindih sepertinya ya. Oke, silakan Bapak Ibu sekalian apabila ada yang mau menanyakan seputar standar Bu, atau Bapak yang masih belum paham ya mengenai tadi perbedaan antara SNI dengan SNP, atau dia bangun ya masih bingung gitu ya, terus kemudian apa aja yang harus disiapkan misalnya gitu ya, seperti itu ya, silakan, atau menanyakan hal-hal lain juga boleh. Tadi mungkin yang dari PowerPoint tadi bisa lagi nanti di-share yang bangun ya, karena kebanyakan masih ini. Oh iya, ini masih ada dari Pak Yoga nih, Bangun masih bertanya tentang sertifikat akreditasi dari Bu Leleng ya, mungkin nanti Pak Yoga tadi masih menanyakan tentang sertifikasi akreditasi perpustakaan yang sudah dinilai bulan September, apakah sudah ada sertifikatnya gitu. Ini menanyakan tentang sertifikat Mbak. Itu ada di wilayah 2 ya, Bangun ya, Bu Leleng masih wilayah 2 ya. Mungkin ya itu tadi karena masih hektik ya, masih penuh gitu ya, mungkin diharap menunggu aja mungkin Pak Yoganya ya untuk pengiriman sertifikatnya nih Bangun. Ya, pengiriman sertifikat nanti melalui perpustakaan provinsi ya Pak. Jadi perpustakaan yang telah selesai dinilai melalui rapat pleno dan sudah mendapat kepastian predikatnya, nanti sertifikat akan dikirimkan melalui perpustakaan provinsi. Dan ini juga kayaknya sudah mau ini ya. Ini ada pertanyaan lagi nih, Bangun, dari Rian Dwi dari Stikesmus Tegal. Mohon maaf baru join, menanyakan SNP perguruan tinggi masih menggunakan pedoman penyelenggaraan perpustakaan perguruan tinggi tahun 2015 atau ada yang terbaru? Itu nomor 1 Bangun. Terus yang kedua, kami baru akan memulai penyelenggaraan perpustakaan. Untuk standar pemenuhan minimal baiknya menggunakan SNP atau SNI. Nah, balik lagi tuh Mbak, tentang SNI dan SNP Mbak. Silakan Bangun. Oke, untuk Bapak Ibu penerian Dwi ya, Stikesmus Tegal. Ya, betul. Untuk SMP perguruan tinggi, enggak sih, pertanyaan agak ini ya. SMP perguruan tinggi masih menggunakan pedoman yang tinggi tidak menggunakan pedoman. Ya, maksudnya sebagai pertanyaan kan SMP perguruan tinggi masih menggunakan pedoman. SMP itu tidak menggunakan pedoman, tapi kan kita punya SMP untuk perguruan tinggi. Kita keluar sudah diperkakan itu pada tahun 2017. Dan untuk 2018-nya dikeluarkan instrumen berdasarkan SMP untuk perguruan tinggi. Kalau untuk pedoman perguruan tinggi yang kita gunakan, kita memang pernah menyusun pedoman itu. Memang sih sudah beberapa tahun yang lalu ya. Kalau untuk pedoman tinggi, tapi saya untuk pedoman perguruan tinggi ini tidak hanya perpustakaan nasional yang mengeluarkan pedoman, jadi masih bisa dijadikan referensi.
saya pernah lihat juga dari UI juga mengeluarkan, dari perguruan tinggi mungkin perguruan tinggi negeri yang lain yang juga sudah mengeluarkan. Jadi sebenarnya bisa juga menggunakan, tidak harus yang dari Perpustakaan Nasional. Tapi kalau SMP memang hanya satu ya. Kalau pedoman itu bisa menggunakan pedoman yang mana saja, karena setiap penyusunan pedoman itu harus berdasarkan pada SMP perguruan tinggi ya, gitu mungkin Pak atau Pak Rian atau Nih, Pak Rian sudah kelihatan wajahnya bangun. Oh, Ya, Pak Rian, silakan Pak Rian. Mungkin gitu Pak ya. Jadi kalau untuk pedoman tidak harus mengeluarkan, tidak harus menggunakan yang Perpustakaan Nasional terbitkan, dan bisa menggunakan pedoman yang dikeluarkan oleh perguruan tinggi lain. Soalnya banyak juga perguruan tinggi yang sudah mengeluarkan pedoman. Ya, saya pernah lihat yang UI. Kalau untuk yang penyelenggaraan yang baru, untuk standar minimalnya dulu kita memenuhi standar minimal dulu. Makanya kalau mengetahui standar minimalnya, Bapak makanya di SMP Pak lihat. Di SMP itu mencantumkan standar minimal bahwa perpustakaan perguruan tinggi itu harus memiliki sebagai syarat dalam penyelenggaraan dan pengelolaan sudah ada situ standar minimalnya. yang perka tahun 2017. Nomor ada nanti sebelah. Tadi di kolom chat Pak, di kolom chat nanti kalau bisa scroll ke atas ya Pak. Tadi sudah di share SNP sesuai dengan jenis perpustakaannya. Jenisnya. Ya, jadi nanti Bapak carilah yang perguruan tinggi ya Pak. Nah, di sana sudah diatur. Ya, semua pedoman yang dikeluarkan oleh instansi manapun atau perguruan tinggi manapun harus mengacu ke SMP ya Pak. Ya. Karena itu kan memang wajib. Jadi bahkan Bapak mau pakai pedoman yang manapun nggak masalah. Yang penting pedoman itu mengacu kepada SMP. Jadi kalau Bapak mengetahui minimalnya standar yang harus dimiliki berapa, Bapak lihat SMP. Kalau di dalam SNP yang Bapak lihat itu tidak ada spesifik menyebutkan angka atau apa, Bapak silakan mengacu ke SNI. Yang SNI ya, Bang. SNI tadi ada beberapa juga SNI-nya sudah diterbitkan, ada yang tahun ini juga mengenai gedung, ada yang mengenai dampak perpustakaan, ada tanggap darurat. Jadi Bapak silakan yang sesuai yang Bapak cari apa, bisa dilihat ke sana, direferensi di sana. Ini di ya, kolom memang banyak SMP, mungkin SNI itu tidak sepopuler SMP ya, karena SMP kan sifatnya wajib. Kalau SNI juga memang yang selama ini memang belum kita lakukan sosialisasi mengenai SNI dan apa saja sih yang bisa diperoleh dari SNI, gitu. Kita belum pernah melakukan sosialisasi. Kalau SMP sih ini sudah, kita juga dalam penyusunan kemarin kita juga melakukan uji publik dalam kita penyusunan SMP PAUD dan SMP ya, supaya mungkin belum kurang familiar gitu lah ya. Bisa dilihat di ini Pak Rian sudah di-share lagi oleh Mbak Sisil untuk jenis-jenis SNP yang ada di Google Drive Pak. Nanti bisa dibuka, bisa disesuaikan dengan jenis perpustakaannya juga ya Pak. Jadi jangan nanti salah. Kadang-kadang suka salah membuka gitu loh. Tidak sesuai dengan jenis perpustakaan yang dimiliki, seperti itu Pak. Terus kemarin juga itu ya Bu Anggun ya, kita masih ada rapat yang mengenai revisi instrumen ya. Kalau nggak salah saya tangkap itu nanti untuk yang perguruan tinggi akan dipecah-pecah juga Pak, karena kan kalau selama ini yang sudah pernah terjadi kan terlalu tinggi tuh standar perpustakaannya. Tapi baru perhitungannya ya akan kita pecah itu. Ya, jadi bukan jadi bukan instrumennya akan sesuaikan dengan ini, tapi penghitungannya masing-masing mau di lebih untuk tingkatan berbeda. Betul. Jadi Bapak kan di stikes nih, betulan ya Pak ya, varian ya. Jadi kan mungkin akan sedikit berbeda nanti dengan yang institut atau universitas seperti itu kan. Jadi dulu juga seperti pernah juga tuh Bu Anggun waktu saya dengan Bu Ayu ke Politeknik itu juga sama gitu loh. Jadi mereka itu agak sedikit keberatan gitu karena acuan standarnya kan tinggi gitu ya. Padahal mereka setara dengan masih di bawah universitas sebetulnya gitu. Jadi memang nanti akan disesuaikan. Tapi nanti tetap varian mengacu ke situ dulu aja Pak, di perpustakaan perguruan tinggi dulu ya Pak, untuk acuannya ke situ yang bisa di-download. Untuk sementara masih kita gunakan yang itu Pak, nanti kita akan perbaikan. Betul. Mudah-mudahan bisa segera digunakan ya Mbak Dewi. Ya, betul. Ya, sudah jelas ya Pak Rian. Apalagi ada yang mau ditanyakan Pak? Sudah cukup. Ya. Ini ada pertanyaan selanjutnya Mbak dari Pak Lukman, Konawe Selatan, izin bertanya. Dasar hukum tentang standar
perpustakaan nomor berapa, terima kasih, baru masuk ini Bu, kayak gitu. Silakan Mbak. Dasar hukum tentang standar perpustakaan nomor berapa? Standar yang kita gunakan di perpustakaan nasional yang kita kembangkan itu Undang-Undang Dasar semua dari 43 2017 Pak, undang-undang. Ya. Dan juga sebagai penjelasan dari undang-undang itu adalah PP 24 2017. Kita menyusun SNP ya. Kita perpustakaan nasional itu menyusun SNP, standar nasional perpustakaan. Kalau SNI kan Badan Standarisasi Nasional BSN, dan Kementerian Tenaganya itu ada SKKN yang mengenai tenaga kerja. ANI ya. SKKN ya. Nah, itu mengatur tenaga kerja. Kita SNP. Jadi tapi kalau untuk penulisan standar perpustakaan nasional itu mengajunya ke BSN. Ya, karena perpustakaan nasional itu belum mempunyai standar bagaimana menulis standar. Ya. Tapi kalau mudah-mudahan tahun depan akan kita lakukan. Kalau untuk standar itu dasar hukumnya apa ya dari undang-undang 43 dan 24 tadi ya betul. Ya. Dasar SMP Pak ya. Ya, bukan standar itu sendiri tapi adalah SMP, standar nasional perpustakaan. Jadi standar nasional perpustakaan adalah kewenangan perpustakaan nasional yang diamanahkan oleh undang-undang. Oke, jadi standar yang diterbitkan perpustakaan nasional adalah SMP. Oh, ini Pak Lukman bertanya lagi nih, Mbak, di bawah dari Pak Lukman Konawe Selatan ini bertanya apakah peran perpustakaan daerah dalam rangka melaksanaan SNP. Saya baru masuk ke Perpusda. Jadi Pak Lukman ini masih belum Mbak, belum paham karena masih baru. Jadi peran perpustakaan daerah dalam rangka melaksanakan SNP itu bagaimana gitu Mbak? Bapak perpustakaan nasional termasuk yang sebagai perpanjangan tangannya perpustakaan provinsi dan perpustakaan kabupaten kota adalah mempunyai tugas utama adalah melakukan pembinaan ya Pak. Ya, untuk melakukan pembinaan itu kita perlu tools, perlu sarana. Apa yang akan kita gunakan? Nah, itu kita menggunakan standar Pak. Standar yang sudah diterbitkan oleh perpustakaan nasional yang berwenang untuk menerbitkan standar nasional perpustakaan. Itu yang akan kita gunakan sebagai membina perpustakaan yang ada di masing-masing kabupaten kota dan provinsi. Jadi kita menyediakan alat sarana bagi perpustakaan baik di pusat, baik di provinsi, baik di kabupaten kota untuk menyediakan sarana untuk membina. Dan bagaimana kita mengukur apakah pembinaan yang kita lakukan berhasil atau enggak? Cara mengukurnya adalah melalui instrumen akreditasi tadi sebagai turunan dari SMP. Jadi apakah perpustakaannya kita bina itu sudah mencapai hasil, karena semua perpustakaan harus dilakukan, diselenggarakan dan dikelola sesuai dengan standar nasional perpustakaan yang baik dari Undang 43. Jadi itu pegangan bagi semua perpustakaan provinsi, baik di kabupaten maupun di perpustakaan kota. Pegangan dari Undang 43. Bagaimana mengelola perpustakaan sesuai dengan standar nasional perpustakaan. Jadi itu yang kita gunakan sebagai untuk membina. Jadi fungsinya SMP di perpustakaan provinsi maupun pusat maupun kabupaten kota adalah sebagai sarana alat untuk melakukan pembinaan sebagai tugas dari sekolah untuk peran di bawahnya. Ya, mau kaitan di situ Pak. Mungkin Varia adalah dari untuk yang akreditasi ada SMP juga. Jadi kan kita untuk mengevaluasi nilai kinerja adalah dari pencapaian apakah perpustakaan yang saya sudah bina selama ini apa hasilnya gitu. Jadi itu bisa dinilai dari akreditasi. Mungkin begitu ya. Evaluasi ya Mbak ya. Jadi buat mengevaluasi hasil kinerjanya. Sudah berapa perpustakaan yang saya bina sudah terakreditasi, apakah perpustakaan yang saya bina sudah sesuai dengan standar nasional perpustakaan itu bisa dilihat dari akreditasi. Makanya saya sarankan ya sebaiknya perpustakaan itu mengikuti akreditasi juga sebagai yang dinilai juga dalam capaian kinerja dari kabupaten kota ataupun perpustakaan provinsi maupun di pusat sendiri.
ya melalui penerapan SNP. Jadi juga sebagai perpanjangan tangan bagaimana untuk mensosialisasi SNP yang sudah ada ke kabupaten kota, ke provinsi, ke sekolah-sekolah perpustakaan di bawahnya untuk mensosialisasi SNP tersebut agar bisa dapat digunakan. Itu Pak ya. Ya, jadi Pak Lukman semoga paham ya, karena memang mungkin karena masih baru yang bangun, jadi mungkin ya. Mungkin untuk awalannya bisa mempelajari dulu kali ya Mbak ya, untuk SMP seperti apa isinya gitu ya Mbak ya. Saya juga masih baru kok Pak. Nggak apa-apa sih Pak Lukman, sama belajar Pak. sering bertanya, jadi nanti tinggal dikomunikasikan saja. Sama tadi ya Mbak, dasar hukum kita ada di Undang-Undang Perpustakaan itu ya, nomor 43. Mungkin bisa lebih jelasnya dari situ sih, bisa dibaca ya Pak, dan itu bisa di-download ya, atau kita bisa lihat ke website di kalau kita ngomongin standar pasti larinya harus ke 43 dan 24. Ya, betul. Ya. Nah itu ini yang kita ya Mbak ya. Jadi nanti bisa dibaca-baca lagi Pak Lukman untuk yang SNP, kemudian nanti yang Undang-Undang nomor 43 itu juga bisa sekalian nambah-nambah referensi. Jadi nanti mungkin bisa lebih sedikit paham dengan adanya melihat dari situ ya Mbak Anggun ya. Baru nanti kalau ada pertanyaan silakan bisa ditanyakan ke perpustakaan yang di sana atau yang di provinsi ya, seperti itu ya. Ya, ada lagi Bapak dan Ibu sekalian, silakan ada pertanyaan. Kita Bu Nori? Ya, silakan Pak Iman, bisa di. Ya, saya bertanya lagi ke Bu Anggun tentang di standar itu, di SNP di sekolah itu Bu, di jenis koleksi itu kan ada buku teks ya. Sementara Pak Iman? Di SMP sekolah. Nah, sekolah SD, SMP sama di SMA ya, SMA. Ada buku teks ya. Nah, buku teks itu yang kita pahami adalah buku buku paket. Nah, apakah buku paket itu juga bisa kita hitung untuk akreditasi atau seperti apa Bu Anggun? Karena pemahaman di sekolah itu dalam mengisi buku teks yang di SNP itu mengisi di form akreditasi ya, pemahaman mereka adalah buku paket, sementara buku paket itu yang kita pahami adalah bukan termasuk koleksi perpustakaan. Demikian Bu Anggun. Ya, laras Pak. Ya, yang untuk penilaian akreditasi nih Pak, dalam kerangka penilaian akreditasi, buku teks yang dimaksud di dalam SMP itu adalah buku paket. Situ sudah ada definisi juga disebutkan, dan itu mengacu kepada buku paket ya. Jadi itu sebenarnya dalam perpustakaan itu tidak termasuk dalam koleksi yang dihitung sebagai koleksi perpustakaan. Ya, jadi penghitungan itu sendiri sebenarnya sih kalau idealnya baik untuk penghitungan maupun penempatan itu harus tersendiri. Pelayanannya, penempatannya, pengelolaannya segala macam itu tersendiri. Karena kalau buku paket itu kan berputarnya sangat cepat dibanding dengan buku-buku pengayaan dan lain. Sebetulnya kalau buku pengayaan ya Pak Iman ya, yang kita hitung sebagai koleksi perpustakaan buku umum di luar buku paket. Jadi buku paket itu tidak termasuk koleksi perpustakaan yang 1000 tadi ya. Kan setiap perpustakaan itu minimal 1000 judul. Itu standar minimal yang harus dimiliki untuk mengikuti relaksasi. At least dia punya 1000 judul. Dan 1000 itu tidak termasuk buku paket. Itu biasanya terjadi di SD. Jadi kadang-kadang satu perpustakaan itu 80%, 90% bahkan terisi dengan banyak buku paket saja. Dan itu sudah dihitung, dia bilang kalau saya banyak kok isinya buku paket semua. Jadi sebenarnya itu tidak merupakan koleksi perpustakaan, itu sudah ada dalam SMP, jadi silakan disimak lagi. Ya kalau begitu Bu Anggun, di SNP itu perlu direvisi gitu kan? Artinya di koleksi itu tidak dimasukkan dalam kurung itu buku